Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Arif Aksio tentang perbaikan elektronik, terutama laptop, printer, monitor, proyektor, dan lain-lain. Untuk sambungan video saya yang sebelumnya tentang laptop, apa itu laptop yang mengalami short 19, kali ini masih di laptop yang sama pada konten yang lalu atau yang sebelumnya. Saya akan membahas bagaimana caranya memperbaiki atau mencari atau menganalisa sumber kerusakan atau komponen yang rusak yang terjadi akibat kerusakan source 19 volt. Di sini ada tampilan mainboard. Untuk menganalisa, kita bisa menggunakan berbagai metode. Yang pertama yaitu kita harus mengamankan jalur 19 volt. Kita pisahkan jalur 19 volt dan 3 volt dari 3 volt, 5 volt gitu. Yang pertama kita lakukan yaitu mengamankan semua jalur 19 volt agar hanya dilewati oleh jalur 19 volt saja, dan memisahkan tegangan-tegangan lain atau komponen yang menghasilkan atau disuplai oleh tegangan lain yang ada di laptop. Yang kedua, ketika kerusakannya berada pada sebuah kapasitor, pada kasus sebelumnya atau kasus laptop yang lain itu, ketika kita colokan jack adapter dengan power supply, sumber tegangan power supply 5 ampere atau di atasnya, ketika kerusakannya pada kapasitor, itu akan langsung ketahuan bahwa kapasitor itu akan mengeluarkan panas atau lebih parahnya dia terbakar. Dan biasanya hanya panas menyengat. Ketika kita teteskan dengan cairan thinner, itu akan menimbulkan asap. Pada kesempatan ini, tanpa panjang lebar, saya akan coba memperbaiki kerusakan 19 volt. Ini ya. Oh, itu ampernya full. Nah, kita harus membuka, melepaskan dari casingnya. Saya akan pause dulu. Oke, kali ini. Oke, sudah saya lepas dari casing utamanya. Kita bisa lihat keseluruhan mutunya dengan leluasa. Kita akan balik. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan yaitu kita bisa melihat skema ketika kita belum mahir dalam membaca atau belum hafal tentang jalur-jalur yang dilalui oleh tegangan 19 volt. Nah, kita coba lepaskan dulu heatsink prosesor biar lebih gampang. Tangannya cuma satu. Oke, sudah kita lepas. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan yaitu ini. Jalur 19 volt itu plus melewati jalur ini, melewati lilitan dua ini, lilitan masuk ke MOSFET pertama, kemudian masuk MOSFET kedua, masuk ke resistor. Ini adalah jalur 19 volt dan seterusnya didistribusikan di
jadi elko yang warnanya hitam ini adalah jalur yang dilewati 19 volt. Untuk melihatnya kita bisa kasih thinner ya, kita basahi thinner pada komponen ini. Biasanya ketika short 19 volt, yang pertama mengeluarkan asap itu adalah bagian MOSFET ini. Kemudian kita coba colokkan, cek adapternya, kita bisa amati. Oke, terlihat mendidih ya, Oke. Nah, ketika ini panas, kita bisa amankan dulu, kita lepas dulu resistornya, kita lepas dengan blower. Saya akan pause dulu biar durasinya tidak terlalu panjang ya. Oke, setelah kita lepas resistor ini, resistor sudah kita lepas, kemudian apa yang kita harus lakukan? Kita coba lagi colok, apakah masih short atau sudah aman. Ketika sudah aman, berarti jalur yang dari jack sampai ke MOSFET kedua ini aman. Yang shortnya yang setelah melewati resistor. Oke, kita coba colok. Oke, ampere aman ya, ampere aman, short sudah hilang. Nah, ketika short sudah hilang, kita bisa pastikan bahwa jalur ini yang berasap tadi kemari, dari sini sampai di sini aman. Apa yang kita harus lakukan berikutnya? Kita suntikan tegangan pada kaki kedua ini, kaki kedua dari resistor. Oke, kita suntikan tegangan sebesar 8 volt saja ya. Oke, kita pause dulu. Oke, saya akan suntikan tegangan sebesar 8 volt ke jalur yang short di kaki kedua dari resistor yang ini. Oke, short. Sambil kita raba-raba mana yang panas. Kita kasih thinner dulu. Ini cara cepat ya, bisa diikut, bisa juga tidak. Jika kita sudah biasa melakukan ini, maka ini aman-aman saja. Kita coba suntikkan tegangan di sini. Agak berbahaya ini. Oke. Sambil kita cari yang panas di mana. Oke, yang panas area sini ya, area sini yang panas. Kita buka dulu wifi cardnya. Oke,
saya sudah mendapatkan kemungkinan tersangka dari kerusakan short ini. Kita bisa lihat di sini. Ini ada sebuah kapasitor yang secara fisik sudah tidak bagus, dan ketika kita suntikan tegangan 19 volt dia panas. Oke, cara ekstrimnya saya akan langsung mencongkel ini. Ketika saya congkel dan berhasil, shortnya hilang, saya akan ganti. Ini bisa ditiru, bisa juga tidak ya, karena ini bukan SOP yang bagus. Oke, saya lepaskan saja. Cara cepatnya begitu, sudah terlepas. Kemudian kita coba. Oke, ketika saya colok, ampere sudah normal. Tuh, ampere normal ya. Ketika saya suntikkan di sini, ketika saya suntik lagi, ampere normal, short hilang. Oke. Pada kasus ini short 19 volt sudah kita bisa selesaikan dengan cara yang sangat ekstrim. Kemungkinan besar ya, laptop ini sudah bisa menyala. Kita coba tegangan 19 volt. Kita colokkan jack adapter. Kita harus pasang dulu resistor yang kita lepas. Kita pasang. Kita pasang dulu. Prosesor belum terpasang. Kita pasang RAM-nya. Dan CMOS-nya. Kemudian kita coba lagi. Oke. Oke, sorry, video yang tadi sempat terputus karena HP-nya lowbat. Pada kasus yang tadi kita sudah menyelesaikan kasus short 19 volt. Kemudian muncul kasus baru pada laptop ini, bahwasanya kasus short 19 voltnya sudah terselesaikan, namun laptop masih tidak bisa di switch on. Oke, kita coba. Oke, saya sudah colok jack adapternya 19 volt, aman shortnya. Namun ketika kita pencet tombol on off dan kita perhatikan indikator di sini. Indikator di sini kita perhatikan ketika kita tekan tombol switch on-nya, apa yang terjadi? Nah, itu indikatornya berkedip ya.
berkedip 2 kali. Itu tandanya switch on ini sudah bekerja. Tegangan sudah mengalir di sini karena 19 voltnya sudah tidak short lagi. Kemudian apa yang kita perlu analisa? Setelah seperti ini kita akan mencoba mengecek tegangan 3 dan 5 voltnya. Karena pada sistem power sequence sebuah mainboard laptop, selain tegangan 19 volt, itu ada tegangan lain yaitu yang bernilai 3 dan 5 volt sebagai tegangan wajib dari sebuah laptop itu agar bisa menyala ya. Kita coba ukur 19 volt. 19 volt aman, sudah tidak short. Kemudian kita coba ukur di 3 volt aman ya. 3 volt aman. Kemudian coba kita ukur di 5 volt. Oke, 5 volt aman. Karena tegangan 19 volt sudah hadir, 3 dan 5 volt sudah hadir, dan kita tekan tombol switch on, hanya lampu indikator apa itu, cas atau lampu indikator cas yang berkedip, itu tandanya masih ada tegangan lain yang bermasalah, yaitu tegangan pada Vs. Tegangan Vs itu tegangan ketika tombol switch ditekan, dan yang seharusnya tegangan yang bernama tegangan Vs itu harusnya hadir tapi bermasalah. Oke, pada kesempatan ini kita sudah menyelesaikan kasus short 19 volt, yaitu diakibatkan oleh kapasitor keramik yang berada di posisi ini ya. Yang berada di posisi ini, yang tadi saya cungkil itu yang mengalami short atau konslet. Dan kasus berikutnya kita akan mencari penyakit lain lagi dari mainboard ini agar bisa menyala dengan normal ya tentunya. Dan saksikan video saya yang di episode berikutnya. Oke, sekian, terima kasih.